untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan saat teduh kita secara pribadi. Bukan waktu yang sisa. Apalagi bagi kita yang punya kesibukan-kesibukan hari-hari. Baik sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pedagang wira swasta, sebagai businessman, businesswoman, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai anggota militer, anggota Polri, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Harus berikan waktu untuk Tuhan, untuk jumpa dengan Tuhan di dalam jam-jam doa kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 yang sudah dapat katakan amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu ayat yang sangat-sangat pendek. Dikatakan begini, tetaplah berdoa. Ya, jadi tetaplah berdoa. Artinya kita harus punya jam doa secara konsisten yang terus-menerus kita lakukan, tidak hanya ketika kita butuh baru kita berdoa atau ketika doa dijadikan ban serep. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 yang sudah dapat katakan amin. 1 Petrus 4 ayat ke-7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sekarang orang bicara, ya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Bahkan katanya beberapa hamba Tuhan ya katakan untuk menyelamatkan orang percaya dari ancaman antikris, maka Tuhan mempercepat waktunya. Ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hari-hari ini banyak membuat orang tidak tenang. Ya, karena masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi, karena masa-masa pandemik ini, masa-masa COVID-19 ini, masa-masa harus menghadapi virus corona ini, membuat orang menjadi tidak tenang. Makanya Petrus katakan, karena itu kuasailah dirimu. Yang menguasai diri kita adalah diri kita sendiri. Dan jadilah tenang. Kenapa supaya jadi tenang? Dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Jadi doa itu dibutuhkan ketenangan. Makanya Tuhan ngomong, ya masuk kamar, tutup pintu. Lalu Yesus memberikan contoh. Yesus pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Dia pergi ke taman untuk berdoa. Ya, supaya kita dapat berdoa jadilah tenang. Ya. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Ya, Kolose 4 ayat yang kedua. Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan begini. Ya, bertekunlah dalam doa. Jadi tetaplah berdoa. Nah, ini dikatakan lagi, tekunlah benar. Jadi doa itu dibutuhkan ketekunan. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bertekunlah dalam doa. Doa itu butuh ketekunan, butuh ketenangan. Ya, butuh itu harus konsisten, terus-menerus dilakukan. Lalu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dikatakan demikian. Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Yang sudah dapat katakan amin. Roma 12 yang ke-12 katakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, bertekunlah dalam. Nah, ayat ini diawali dalam ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Termasuk rajin berdoa itu nggak boleh kendor. Ya. Lalulah katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi berdoa itu harus antusias. Harus semangat. Harus berkobar-kobar. Sama seperti kejadian dalam kisah Lukas pasal 24. Ya, ini Lukas pasal 24. Ya. Waktu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit. Ada 2 murid Tuhan ya dari Yerusalem ke Emmaus. Injil Lukas 24 ayat 31 dan 32. Ayat 32 nas kita. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita berkobar-kobar. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Semangat, antusias. Kenapa mereka bisa berkobar-kobar, bisa antusias, bisa semangat? Karena dikatakan begini,
ketika ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi waktu mereka ngobrol dengan Tuhan, ketika mereka dua murid ini ngobrol, diskusi dengan Yesus, dua murid ini dibuat hatinya berkobar-kobar. Jadi doa itu bukan membuat kita jadi lesu. Doa itu bukan menjadi kita murah. Doa itu bukan membuat kita jadi beban. Doa lagi. Tadi kan udah doa lagi. Ya. Ada banyak orang menjadikan doa itu saat teduh itu jadi beban. Main HP, main game. Bisa nggak berasa sudah 30 menit, sudah 1 jam, 2 jam. Buka-buka medsos bisa bermenit-menit, bisa berjam-jam. Ya. Buka grup WA bisa berjam-jam. Tapi waktu doa yang mungkin hanya 10 menit, doa yang hanya 15 menit, doa yang 30 menit, rasanya jadi beban. Doa itu kan bicara kepada Tuhan. Nah, dua murid Tuhan ini ketika dia berbicara, andai kata lain, saya anggap ini lagi dua murid ini lagi ngobrol, lagi doa sama Tuhan, ya. Nah, waktu mereka ngobrol, lagi bincang-bincang dengan Tuhan, Alkitab katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi doa itu harus membuat kita antusias. Amin. Ya, doa itu membuat hati kita semangat. Amin. Ya, doa itu membuat hati kita berkobar-kobar. Amin. Doa itu membuat kita berapi-api. Ketika kita keluar dari ruang doa kita, ketika kita keluar dari kamar kita, maka orang melihat betapa antusiasnya kita, betapa berkobar-kobarnya kita, betapa semangatnya kita. Inilah doa. Doa harus membuat kita berkobar-kobar. Doa membuat kita harus semangat. Doa membuat kita berapi-api. Amin. Kita kerja jadi berapi-api, kita melakukan pekerjaan, kita sekolah, kita kuliah, karena kita diawali dengan doa, maka kita sekolahnya berkobar-kobar. Ya, ketika kita kuliahnya berkobar-kobar semangat. Ketika kita melayani, karena kita diawali dengan doa, maka kita ini semangat. Ketika kita menjadi seorang abdi negara, kita lakukan pekerjaan kita sekalipun kita di rumah, kita tetap semangat. Jadi seorang guru harus mengajar dari rumah secara online kepada anak-anak muridnya, kita tetap semangat. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, kita tetap semangat. Kita yang mungkin lagi nggak ada kerjaan, berada di rumah, tetap semangat. Kan apa? Kita sudah terlebih dahulu ngobrol dengan Tuhan, bincang-bincang dengan Tuhan. Sama seperti dua murid di Emmaus ini, ketika mereka bincang-bincang dengan Tuhan, ketika ngobrol dengan Tuhan, membuat hati mereka berkobar-kobar. Sekali lagi saya katakan, jangan jadikan doa sebagai beban yang berat bagi hidupmu, tapi justru doa membuat engkau semangat. Doa membuat engkau berapi-api. Doa membuat engkau berkobar-kobar. Dan engkau akan menemukan sepanjang hari hidup kita tetap semangat. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.